Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan materi untuk bab yang kedua, yakni bab persamaan dasar akuntansi. Ini bab yang paling awal untuk mempelajari praktik dalam akuntansi. Setelah melewati atau mempelajari materi ini, siswa diharapkan memiliki kompetensi yang telah disusun dalam tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yang wajib dikuasai siswa setelah mempelajari materi ini, pertama, mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi melalui studi literatur atau membaca. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis informasi atau data tentang konsep persamaan akuntansi. Yang keempat, membuat hubungan tentang konsep persamaan akuntansi. Yang kelima, menyajikan hasil penalaran tentang analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi melalui pendidikan dan tulisan. Jadi, setelah menyelesaikan materi ini, kalian akan diminta membuat atau mampu membuat laporan ataupun jurnal dari persamaan dasar akuntansi yang akan saya buat dalam bentuk soal-soal. Oke, materi yang pertama tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Materi ini terdiri dari dua. Pertama, pengertian, yang kedua, fungsi. Oke, untuk pengertiannya, persamaan dasar akuntansi adalah catatan perubahan harta, utang, dan modal dalam akuntansi akibat adanya transaksi. Jadi, yang akan kalian analisa adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan yang akan mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal dalam perusahaan. Jadi, ini merupakan catatan yang paling sederhana dalam akuntansi yang langsung mengakibatkan perubahan terhadap harta, utang, dan modal. Oke, hal penting berikutnya adalah tentang dalam persamaan dasar akuntansi ada sebuah konsep yang wajib kalian pahami atau wajib kalian ingat sampai nanti, yakni dalam konsep pencatatan dikenal sistem berpasangan atau double entry. Ingat ya, sistem berpasangan atau double entry. Sistem berpasangan yang dimaksud adalah setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi minimal 2 atau lebih perkiraan, apakah itu harta, utang, atau modal. Ingat, dalam setiap transaksi yang terjadi itu akan mempengaruhi minimal 2 perkiraan atau lebih, apakah itu harta, utang, ataupun modal. Ya, ini merupakan konsep yang wajib dikuasai, di mana dalam setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu minimal berpengaruh di 2 perkiraan atau lebih, bisa 3, bisa 4, tergantung transaksi ini. Oke, dalam persamaan dasar akuntansi terdapat rumus ataupun fungsi yang di dalamnya terdapat perkiraan. Fungsi yang pertama adalah aktiva sama dengan pasiva. Apa itu aktiva? Aktiva merupakan harta perusahaan, sedangkan pasiva adalah utang dan modal dalam perusahaan. Harta sendiri itu ada beberapa bentuknya. Ada berupa kas atau uang tunai, ada berupa piutang, ada berupa perlengkapan, ada berupa peralatan, dan lain-lainnya. Apa itu kas, apa itu piutang, apa itu perlengkapan, dan peralatan akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian kedua, konsep dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, perkiraan dalam persamaan dasar akuntansi. Pertama ada harta atau aktiva atau aset. Ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Biasanya berupa kas atau uang tunai. Jadi uang tunai di dalam perusahaan namanya kas. Kemudian ada piutang. Piutang adalah uang perusahaan yang ada di pihak lain.
atau uang kita yang dipinjam oleh pihak lain, atau ada kerjaan yang telah kita selesaikan namun belum dibayar, namanya piutang. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang-barang kebutuhan perusahaan yang masa pakainya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kertas, tinta, pulpen, buku, dan lain-lainnya, di mana masa pakai barang-barang ini kurang dari 1 tahun. Kemudian ada peralatan. Peralatan merupakan barang kebutuhan perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya komputer, meja, kursi, bangunan, dan lain-lain yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada utang. Utang atau liabilitas. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain. Misalkan perusahaan meminjam uang kepada bank, namanya utang. Atau perusahaan membeli barang tidak secara tunai atau secara kredit, namanya utang. Oke. Kemudian modal. Modal atau ekuitas. Modal sendiri itu punya 2 pengertian. Yang pertama, sisa harta setelah dikurangi utang. Yang kedua, modal adalah harta yang dimasukkan pemilik usaha ke dalam perusahaan. Ini pengertian tentang modal. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. Oke, yang kita kelola adalah transaksi keuangan. Untuk mempermudah kalian, saya sudah membuat pedoman berbagai bentuk transaksi yang biasa terjadi di perusahaan, kemudian efek ataupun pengaruhnya ke dalam perkiraan. Oke, transaksi yang pertama, investasi uang tunai oleh pemilik. Jadi pemilik usaha kan pasti akan memasukkan uang tunainya ke perusahaan sebagai modal awal. Kira-kira apa efeknya bagi perusahaan? Oke, efek bagi perusahaan adalah kas di perusahaan akan bertambah. Ya kan? Ketika pemilik memasukkan uangnya ke perusahaan, maka uang tunai atau kas perusahaan akan bertambah. Karena uang tunai atau kasnya berasal dari pemilik, akan menambah modal juga. Ini yang namanya konsep berpasangan, di mana sebuah transaksi minimal berpengaruh di 2 perkiraan, kas dan modal. Kasnya bertambah, modal bertambah. Kas bertambah karena yang bentuknya adalah uang tunai, modal bertambah karena uangnya dari pemilik. Yang kedua, investasi berupa peralatan oleh pemilik, di mana pemilik memasukkan peralatan ke dalam perusahaan. Apakah boleh? Boleh. Kemudian apa pengaruhnya? Maka peralatan di perusahaan akan bertambah dan modal bertambah. Bentuknya peralatan, maka peralatan di perusahaan akan bertambah. Karena dari pemilik, modal juga bertambah. Ini konsep tentang keseimbangan atau berpasangan, Pasangan ya. Sebuah transaksi berpengaruh 2 perkiraan. Oke, transaksi yang ketiga, membeli perlengkapan secara tunai atau cash ya. Ketika perusahaan membeli perlengkapan, maka perlengkapan di perusahaan akan bertambah. Karena dibayar tunai, maka kasnya akan berkurang. Oke, ulang lagi ya. Ketika perusahaan membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Karena secara tunai, kasnya berkurang. Transaksi yang keempat, membeli perlengkapan secara kredit atau non tunai. Ketika perusahaan membeli perlengkapan, perlengkapannya akan bertambah. Karena secara kredit atau non tunai, utangnya yang bertambah. Kas tidak berpengaruh karena tidak dibayar nanti. Yang kelima, membeli peralatan secara tunai. Oke, karena yang dibeli peralatan, maka peralatan di perusahaan akan bertambah. Karena secara tunai, kasnya berkurang. Oke, yang keenam, dibeli peralatan secara kredit atau non tunai. Seperti tadi ya, ketika dia beli peralatan, maka peralatan akan bertambah. Namun karena secara kredit, utang bertambah.
Kemudian yang ketujuh, pendapatan tunai. Ini perusahaan telah menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menerima pendapatan. Ketika perusahaan menerima pendapatan, maka kas perusahaan akan bertambah. Pendapatan akan menambah modal juga, karena ini merupakan hasil dari usaha kita. Jadi, ketika terjadi transaksi penerimaan pendapatan secara tunai, kas akan bertambah, modal akan bertambah. Oke. Transaksi yang ke-8, pengiriman tagihan pendapatan jasa. Kita telah mengerjakan sebuah pekerjaan, namun kita belum dibayar. Jadi kita mengirim tagihan. Ketika terjadi kondisi ini, maka pendapatan telah masuk ke dalam modal. Namun karena uangnya belum diterima, maka berubah menjadi piutang, bukan kas ya. Jadi pendapatan tersebut masuk ke piutang karena belum diterima. Jadi kita kirim tagihan. Jadi kalau ada transaksi tentang pengiriman tagihan atas pendapatan jasa, maka yang berpengaruh adalah piutang dan modal. Yang ke-9, penerimaan pelunasan piutang. Jadi kita memiliki piutang atau uang kita ada sama pihak lain. Ketika terjadi pelunasan, maka kas kita bertambah, piutang kita yang berkurang. Yang ke-10, pinjaman atau utang kepada kreditur. Jadi kita melakukan pinjaman uang kepada kreditur. Karena meminjam uang, maka kas di perusahaan akan bertambah. Karena berasal dari utang, maka utang juga bertambah. 11. Pembayaran utang. Oke, ketika kita melunasi utang, utang kita akan berkurang. Pelunasan utang pasti menggunakan uang tunai, sehingga kas kita juga berkurang. 12. Pengambilan uang oleh pemilik. Jadi pemilik perusahaan mengambil uang tunai yang terdapat di perusahaan. Karena uang yang diambil, maka kas akan berkurang di perusahaan. Karena yang ngambil pemilik, maka modal pemilik akan berkurang. Oke, pengambilan uang oleh pemilik itu nama lainnya adalah FIFE. 13. Pembayaran beban usaha. Jadi setiap usaha pasti memiliki beban. Bentuknya bisa berupa gaji, beban gaji, bisa berupa pembayaran iuran, listrik, telepon, air dan lain-lainnya, beban listrik dan lain-lainnya. Ini semua pengeluaran atas terjadinya atau atas beroperasinya kegiatan usaha. Apa yang berpengaruh dalam pembayaran beban? Kas perusahaan akan berkurang karena dibayar. Kemudian modal juga akan berpengaruh. Yang terakhir 14, perlengkapan yang terpakai. Jadi perlengkapan itu biasanya dipakai setiap hari, namun tidak pernah dicatat setiap hari, namun dicatat di akhir periode atau akhir bulan. Jadi untuk mencatat perlengkapan yang terpakai, kita akan mengurangi perkiraan perlengkapan dan perkiraan modal. Oke, ini semua jenis-jenis transaksi ya yang rutin terjadi di perusahaan. Ini perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami perubahan-perubahan yang terjadi. Dan juga ingat ya, konsep di awal tentang prinsip berpasangan, di mana setiap transaksi itu minimal berpengaruh di 2 perkiraan. Apakah ada yang 3? Misalkan nih ada sebuah transaksi bisa mempengaruhi tiga perkiraan. Contoh, membeli perlengkapan. Misalkan membeli perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, dibayar tunai 4 juta rupiah, sisanya bulan depan. Di sini kan ada 3 perubahan yang terjadi. Pertama, dibeli perlengkapan, maka perlengkapan akan bertambah. Dibayar tunai 4 juta, kas akan berkurang 4 juta, sisanya 6 juta akan masuk ke piutang. Jadi ada 3 perkiraan yang terjadi. Pertama, perlengkapan bertambah, kemudian kas berkurang, kemudian utang bertambah. Jadi ini transaksi yang mempengaruhi 3 perkiraan. Oke, kita akan masuk ya ke dalam
transaksi langsung. Jadi kita akan langsung lihat bagaimana perubahan atau pengaruh terhadap perkiraan dari transaksi yang biasa terjadi di perusahaan. Oke, kita akan membahas tentang perusahaan bengkel 46. Ada 10 transaksi yang saya buat tentang perusahaan bengkel 46. Tanggal 1 Agustus tahun 2017, Tuan ABC menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk mendirikan bengkel 46. Transaksinya adalah Tuan ABC menginvestasikan uang ke dalam bengkel. Artinya, kas di bengkel akan bertambah, atau uang tunai di bengkel akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Karena uang tunai dari pemilik atau Tuan ABC, sehingga modal Tuan ABC di perusahaan akan bertambah juga sebesar 10 juta rupiah. Jadi, untuk transaksi yang pertama tentang Tuan ABC menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah, itu akan berpengaruh di kas bertambah 10 juta rupiah, modal bertambah 10 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, transaksi tanggal 3 Agustus 2017 dibeli perlengkapan bengkel sebesar 2 juta dibayar secara tunai. Dari transaksi ini yang berpengaruh adalah karena dibeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah 2 juta rupiah. Dibayar secara tunai, maka kas yang berkurang sebesar 2 juta rupiah. Jadi, untuk transaksi tanggal 3 yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah sebesar 2 juta rupiah, kas berkurang sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tanggal 7 telah diselesaikan jasa perbaikan 10 motor dari PT Yamaha sebesar 10 juta rupiah. Jadi bengkel 46 telah memperbaiki 10 motor punyanya PT Yamaha dan dia memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah. Jadi kas di perusahaan akan bertambah 10 juta rupiah dan modal akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Transaksi tanggal 9, dikirim tagihan kepada PT Kawasaki atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 5 juta rupiah. Oke, jadi bengkel 46 telah menyelesaikan ya perbaikan motor PT Kawasaki, cuman belum dibayar, sehingga bengkel 46 mengirim tagihan kepada PT Kawasaki. Perkiraan yang berpengaruh adalah piutang dan modal. Piutangnya bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta rupiah. Kemudian masuk ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 10. Tanggal 10 Agustus, Tuan ABC mengambil uang sebesar 500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Oke, di sini Tuan ABC sebagai pemilik mengambil uang tunai di perusahaan, sehingga kas di perusahaan akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. Karena yang ambil adalah pemilik, modalnya akan berkurang juga sebesar 500.000 rupiah. Ini ya bentuk perubahannya ya, kas berkurang, modal berkurang. Kemudian transaksi tanggal 17, dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Gaji merupakan beban bagi perusahaan, beban operasional ya, gaji merupakan beban operasional perusahaan, sehingga beban gaji termasuk beban-beban usaha. Oke, dalam beban usaha yang berpengaruh adalah kas berkurang, modal berkurang. Jadi kas berkurang 1 juta rupiah, modal berkurang 1 juta rupiah. Oke, kemudian tanggal 18, bengkel 46 meminjam uang ke bank sebesar 5 juta rupiah. Karena bengkel meminjam uang, maka bengkel akan terima uang, sehingga kas di bengkel akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Karena dari pinjaman, maka utang juga bertambah 5 juta rupiah.
Oke, kas bertambah 5 juta, utang bertambah 5 juta rupiah. Oke, masuk ke transaksi berikutnya, transaksi tanggal 20. Oke, tanggal 20 bengkel 46 membayar beban listrik. Beban listrik sama seperti beban gaji ya, termasuk beban usaha, sebesar 100.000. Jadi bentuknya sama, kas berkurang 100.000, modal berkurang 100.000. Oke, kemudian tanggal 24 Agustus dibeli peralatan bengkel kepada PD 123 sebesar 5 juta rupiah. Dibayar tunai 2 juta rupiah, sisanya dibayar kemudian. Di sini ada 3 perkiraan yang berpengaruh. Ketika dibeli peralatan, maka peralatan di perusahaan akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Dibayar tunai, artinya kita bayar pakai uang tunai sebesar 2 juta rupiah, sehingga kas kita berkurang 2 juta rupiah. Sisanya 3 juta rupiah menjadi hutang, akan dibayar kemudian. Jadi peralatan bertambah 5 juta rupiah, kas berkurang 2 juta, hutang bertambah 3 juta rupiah. Oke, kemudian tanggal 25 diterima jasa perbaikan 10 motor dari PT Astra sebesar 15 juta rupiah. Namun baru diterima sebesar 10 juta rupiah, sisanya diterima minggu depan. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi ada 3 perkiraan yang berpengaruh. Ketika diterima jasa perbaikan, ini masuk ke pendapatan jasa. Pendapatan menambah modal, sehingga modal bertambah sebesar pendapatannya sebesar 15 juta rupiah. Namun baru diterima. Jadi yang masuk kas, yang diterima ya, sebesar 10 juta rupiah. Sisanya menjadi piutang sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk transaksi seperti ini ada 3 perkiraan yang berpengaruh. Modalnya bertambah, kasnya bertambah, piutangnya bertambah. Modal bertambah 15 juta rupiah, kas bertambah 10 juta rupiah, piutang bertambah 5 juta rupiah. Oke, tanggal 27 dibayar utang kepada PD 123 atas pembelian tanggal 24. Tanggal 24 kita membeli peralatan secara kredit. Jadi kita bayar ya. Di sana terdapat utang sebesar 3 juta rupiah. Karena dibayar, maka utangnya akan berkurang sebesar 3 juta rupiah. Karena dibayar, kas juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Jadi utang berkurang 3 juta rupiah, kas berkurang 3 juta rupiah. Tanggal 28 diterima pembayaran piutang dari PT Astra. Oke, sini karena diterima pelunasan piutang, maka piutang kita berkurang sebesar 5 juta rupiah dan kas kita akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Transaksi terakhir tanggal 30, perlengkapan bengkel yang terpakai selama bulan Agustus sebesar 500.000 rupiah. Di sini maka perlengkapan akan berkurang 500.000 rupiah. Modal juga akan berkurang karena perlengkapan yang terpakai adalah beban bagi usaha. Jadi modal juga berkurang. Oke, ini 10 transaksi ya yang biasanya terjadi di perusahaan. Paling hanya berubah nama ataupun jumlahnya, bentuknya akan sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kemudian kita akan lanjut ya, bagaimana menyalin atau mencatat transaksi-transaksi yang terjadi langsung ke dalam jurnal persamaan dasar akuntansi. Oke, berikutnya kita akan belajar ya, bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal persamaan dasar akuntansi. Ini kita akan mencatat transaksi yang tadi kita bahas di slide sebelumnya ke dalam jurnal. Jadi dalam jurnal PDA atau persamaan dasar akuntansi itu ada 2 komponen. Pertama ada kepala jurnal, kedua ada tubuh jurnal.
untuk kepala jurnal itu ada 3 komponen. Pertama, nama perusahaan, bengkel depannya, kemudian judul jurnal bersama dasar transaksi, kemudian waktu atau periode terjadinya transaksi, yakni bulan Agustus 2017. Kenapa tanggal 31? Tanggal 31 ini tanggal terakhir di akhir bulan. Tempat waktu terjadinya transaksi ya. Kemudian di tubuh jurnal ada komponen tanggal. Ini merupakan urutan historis atau urutan tanggal terjadinya transaksi. Ada tahunnya, ada bulannya, ada tanggalnya ya. Ini wajib diisi ya. Kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini berisikan ringkasan dari transaksi yang terjadi. Tidak perlu panjang lebar ya, cukup yang simpel saja gitu keterangannya. Kemudian ada kolom aktiva yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Kolom pasiva ada hutang dan modal. Oke. Kita akan pindahkan transaksi yang tadi kita identifikasi ke dalam jurnal ini. Oke, tanggal 1 transaksinya adalah Tuan ABC menginvestasikan uang. Yang berpengaruh adalah kas bertambah, modal bertambah. Terpindahkan, tanggalnya tanggal 1, keterangannya investasi, yang berpengaruh adalah kasnya bertambah, modal bertambah. Jadi kasnya 10 juta, modal 10 juta. Oke. Kemudian tanggal berikutnya, tanggal 3. Tanggal 3 dibeli perlengkapan tunai, yang berpengaruh perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Di sini tanggalnya tanggal 3, keterangannya beli perlengkapan. Artinya kita buat keterangannya yang sesingkat mungkin tapi jelas nih. Yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Untuk keterangan kurang kita kasih tanda kurung ya, bukan tanda minus, tanda kurung. Jadi yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Karena berkurang kita kasih tanda kurung. Oke, idealnya setiap tanggal itu dikasih saldo. Untuk tanggal 1 tidak perlu karena sudah menunjukkan saldonya. Jadi tanggal-tanggal berikutnya, tanggal 3, 7, 1, jangan lupa ini saldo karena terjadi perubahan angkanya. Oke, untuk saldo tanggal 3 yang awalnya kas 10 juta karena berkurang 2 juta sisa 8 juta. Kemudian ada penambahan perlengkapan 2 juta, kemudian modalnya 10 juta akibat tanggal 1 ya. Jadi saldo sekarang kas 8 juta, perlengkapan 2 juta, modal 10 juta. Untuk mengecek kebenarannya kita bisa pakai fungsi yang awal ya, aktiva sama dengan pasiva. Berapa aktivanya? Aktivanya berupa kas 8 juta, berupa perlengkapan 2 juta. Jadi aktivanya sebesar 8 tambah 2, 10 juta rupiah. Pasifanya juga 10 juta rupiah dari modal. Aktiva, pasiva sama, artinya seimbang. Jadi benar ya, langkah kita mencatat transaksi ke jurnal benar karena jumlah aktiva dan pasifanya sama. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 7 diselesaikan jasa perbaikan. Ini merupakan pendapatan bagi bengkel yang berpengaruh dalam kas bertambah 10 juta rupiah, modal bertambah 10 juta rupiah. Tanggalnya tanggal 7, keterangannya pendapatan yang berpengaruh adalah kas dan modal. Kas bertambah 10 juta, modal bertambah 10 juta rupiah. Sama, setiap tanggal dibuat saldonya kecuali tanggal 1 ya. Jadi saldo tanggal 7 ada perubahan pendapatan, perubahan kas 8 juta bertambah 10 juta rupiah, jadi 18 juta rupiah. Kemudian perlengkapan tetap sama 2 juta rupiah. Kemudian modal bertambah, awalnya 10 tambah 10 20 juta rupiah. Jadi kas 18 juta, perlengkapan 2 juta, modal 20 juta rupiah. Berikutnya tanggal 9 dikirim tagihan ya.
ini juga sama masuk ke pendapatan. Yang berpengaruh adalah piutang dan modal. Jadi tanggalnya tanggal 9, keterangannya tetap sama, pendapatan. Yang berpengaruh adalah piutang sama modal. Piutangnya bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta rupiah. Kas tidak berpengaruh karena belum diterima ya, kita baru beli tagihan. Jadi saldo tanggal 9, kas tetap 18 juta, piutang bertambah 5 juta, perlengkapan masih 2 juta, modal 25 juta. Oke, aktifanya 18 tambah 5 juta tambah 2 juta, 25 juta. Pasifa juga sama, 25 juta. Ini income. Oke, kemudian berikutnya tanggal 10, Tuan ABC mengambil uang sebesar Rp500.000. Kas berkurang, modal berkurang. Tanggal 10, keterangannya Vive, kas berkurang. Ingat, kalau berkurang tandanya kurung. Tandanya kurung sebesar Rp500.000. Modal juga berkurang. Oke, jadi saldo tanggal 10, kasnya sisa Rp17.500.000, piutangnya 5 juta, perlengkapan 2 juta, modalnya berkurang jadi Rp24.500.000. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 17, dibayar gaji karyawan. Kas berkurang, modal berkurang. Keterangannya beban gaji ya, atau beban usaha juga boleh. Kas berkurang 1 juta, modal berkurang 1 juta rupiah. Jadi saldo tanggal 17, kas sisa 16.500.000, piutang tetap 5 juta, perlengkapan tetap 2 juta, kemudian modal berkurang juga, sisa 23.500.000 rupiah. Tanggal 18, pas itu bengkel 46 meminjam uang ke bank sebesar 5 juta rupiah. Kas bertambah, utang bertambah. Suka ya. Tanggal 18, utang bank, terangannya utang bank, kas bertambah, utang bertambah. Jadi saldo tanggal 18, kas bertambah jadi 20.500.000 rupiah, piutang tetap 2 juta, perlengkapan tetap 2 juta, utang bertambah 5 juta, kemudian modal tidak berubah ya, tetap 23.500.000 rupiah. Oke, berikutnya tanggal 20, bengkel 46 membayar beban listrik sebesar Rp100.000. Kas berkurang, modal berkurang. Masukkan ke tanggal 20, beban listrik, kas berkurang, modal berkurang. Jadi kasnya sisa 21.400, piutang tetap, perlengkapan tetap, modal berkurang 23.400. Tanggal 24, dibeli perlengkapan. Ini peralatan bertambah, kas berkurang, utang bertambah. Jadi tanggal 24, keterangannya beli peralatan, kas berkurang, peralatan bertambah, utang bertambah. Jadi saldo tanggal 24, kas berkurang ya, sisa Rp19.400.000. Piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan bertambah 5 juta rupiah, utang tetap, utang bertambah 8 juta rupiah, modal tetap ya. Berikutnya tanggal 27, tanggal 25 ya, tanggal 25 diterima jasa perbaikan. Ini juga pendapatan bengkel. Yang berpengaruh modal bertambah, kas bertambah, piutang bertambah. Tanggal 25 keterangannya pendapatan, kas bertambah, piutang bertambah, modal bertambah. Jadi kas sekarang Rp29.400.000 saldo ya. Kemudian piutangnya sekarang bersaldo Rp10 juta. Perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang tetap, kemudian modal bertambah ya. Jadi Rp38.400.000. Kemudian tanggal 27, dibayar utang, kas berkurang, utang berkurang. Kemudian 27, terangannya pelunasan utang boleh, bayar utang juga boleh, bebas. Kas berkurang, utang berkurang. Saldonya tinggal, kasnya tinggal Rp26.400.000, kemudian piutangnya 10 juta, perlengkapan 2 juta,
peralatan 5 juta, utangnya 35 juta rupiah, modal tetap 38 juta 400 ribu rupiah. Tanggal 28 diterima pembayaran piutang. Berpengaruhnya di piutang berkurang, kas bertambah. 28 keterangannya pelunasan piutang, kas bertambah, piutang berkurang. Saldonya kasnya bertambah menjadi 31.400 ribu rupiah. Kemudian piutangnya berkurang 1 juta rupiah. Perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang tetap, modal tetap. Terakhir tanggal 30 perlengkapan bengkel yang terpakai, ini beban juga yang berpengaruh, perlengkapan berkurang, modal berkurang. Jadi keterangannya tanggal 30, keterangannya perlengkapan terpakai, perlengkapan berkurang, modal berkurang. Kenapa tidak mengurangi kas? Karena yang berkurang adalah harta lain berupa perlengkapan. Jadi saldonya yang terakhir, kas sisa 31.400 ribu rupiah, piutang 5 juta, perlengkapan tersisa 1.500.000, kemudian peralatan tetap 5 juta, utang tetap 5 juta rupiah, modal sisa 37.900 ribu rupiah. Jadi ini ya saldo terakhir kita. Untuk mengeceknya apakah sudah benar atau salah, kita tambahkan seluruh aktivanya dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Jumlahnya adalah 42.900.000 rupiah. Pasifa, utang dan modal juga sama. Artinya kita buat dengan benar, jurnalnya seimbang. Oke ya, mungkin sekian materi dari saya. Saya akan melampirkan PowerPoint-nya. Kemudian saya melampirkan tugas ataupun contoh transaksi lain di bawah ini. Dan saya juga menyediakan format ataupun jurnal persamaan dasar akuntansi yang kosong. Tinggal kalian isi saja gitu. Oke, sekian dari saya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.